Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah pemrograman web framework. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu dengan judul aplikasi web program studi manajemen informatika. Dengan dengan kelompok 2 dan anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Asraman MPM 19753036. Lalu yang kedua Fajar Fadila dengan MPM 19753050. Lalu Pandi Kurniawan dengan MPM 19753051. Lalu Raihan Alsandi dengan MPM 19753054. Lalu Rega Alfriansa dengan MPM 19753056. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek kami. Aplikasi web program manajemen informatika ini adalah suatu aplikasi web yang akan digunakan oleh mahasiswa studi manajemen informatika. Dan di web ini berisi tentang berbagai hal yang dibutuhkan selama perkuliahan dan mencakup berbagai informasi terkait dengan prodi manajemen informatika. Baik, di sini adalah database dari web kami dengan nama databasenya WebMI, dan di sini ada beberapa tabel dengan tabel berita, dosen, galeri, kategori, mahasiswa, mata kuliah, publikasi, dan user. Baik, di sini adalah struktur folder aplikasi kami dengan menggunakan code igniter 4, dan di folder controller di sini ada cprodi, dashboard, home, lalu base controller. Dan di model ada berita model, dosen model, galeri model, kategori model, mahasiswa model, matkul model, mprodi, publikasi model, user model. Lalu untuk di view di sini terdapat folder dashboard, error, layout, login, dan prodi. Dan untuk di assets, di sini terdapat beberapa folder yaitu Bootstrap, Editor 5, CSS, fonts, foto, image, lalu JS, plugin, dan lain-lain. Baik, saya akan masuk selanjutnya yaitu front end kami. Yaitu di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu home, profil, akademik, publikasi, kegiatan, lalu kontak. Baik, saya akan menjelaskan menu di home. Apabila kita mengeklik home, maka akan muncul tampilan seperti ini yang berisi tentang prodi manajemen informatika. Lalu tentang manajemen informatika, di sini bisa menghubungi kami apabila ada yang ingin ditanyakan serta alamat. Lalu di sini kami mempunyai sosial media juga. Untuk di Facebook yaitu MI Paulinella, untuk di Instagram di @mi_paulinella. Baik, saya akan ke menu profil. Di sini terdapat 4 menu lagi, yaitu deskripsi prodi, visi dan misi, tujuan prodi, dan sasaran prodi. Baik, saya akan mencoba mengeklik deskripsi prodi. Nah, apabila kita mengeklik deskripsi prodi, di sini akan mengeluarkan deskripsi untuk program studi manajemen informatika. Bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke visi dan misi.
Nah, apabila kita mengeklik visi dan misi, di sini akan keluar visi dan misi dalam uh, program studi manajemen informatika. Bisa dilihat visinya apa dan misinya apa. Lalu selanjutnya kita ke tujuan prodi. Nah, untuk di tujuan prodi ini kami memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, apabila kita keluar dari lulusan manajemen informatika ini, kita dapat merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem basis data. Lalu yang kedua, kita dapat merancang, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak komputer. Dan yang ketiga, kita dapat merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi berbasis website, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu sasaran prodi. Apabila kita membuka sasaran program studi manajemen informatika, di sini kita bisa melihat 4 sasaran apa yang dicapai oleh program studi manajemen informatika ketika lulus dan memiliki kompetensi sebagai berikut. Pertama, menghasilkan lulusan profesional terapan di bidang teknologi informasi dan komputer yang mampu bekerja pada posisi programmer sistem informasi. Dan yang kedua, menghasilkan lulusan profesional terapan di bidang teknologi informasi dan komputer yang mampu bekerja pada posisi administrator web dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada Fajar Padilah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi web Prodi Manajemen Informatika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Padilah, NPM 19753050. Pada sebelumnya kita telah sampai di menu profile di submenu sasaran prodi. Selanjutnya kita akan melanjutkan di menu akademik di submenu mata kuliah. Baik, di sini telah tampilan daftar mata kuliah Prodi Manajemen Informatika yang berfungsi untuk menampilkan daftar mata kuliah yang ada di Prodi Manajemen Informatika. Baik, di sini terdapat 6 data matkul dengan atribut kode, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semester. Pada menu daftar mata kuliah ini terdapat fitur cari data. Kita ketikkan saja di sini, misal kita akan mencari mata kuliah dengan nama sistem. Kita ketikkan saja sistem, lalu klik button cari matkul. Maka di sini akan tampil data-data mata kuliah dengan nama sistem. Baik, selanjutnya di sini juga terdapat fitur pagination, yaitu fitur yang membatasi jumlah data yang tampil di suatu halaman. Di sini saya membatasi menjadi 6 data yang tampil di menu page matkul yang pertama. Lalu kita di sini klik angka 2 di sini, maka kita akan menuju ke halaman yang kedua. Baik, selanjutnya kita ke menu dosen manajemen informatika. Di sini menu ini menampilkan data-data dosen manajemen informatika dengan ada 8 data di sini. Di sini terdapat foto dosen, nama dosen, dan juga jabatannya. Pada menu dosen ini juga terdapat menu pencarian. Misal kita mencari data dosen dengan nama Fajar, lalu klik cari dosen. Oke, maka di sini akan tampil data dosen dengan nama Fajar. Baik, selanjutnya di sini juga terdapat fitur pagination yang fungsinya sama di menu mata kuliah tadi. Kita klik saja di sini 2. Nah, kita akan
menuju ke halaman kedua dari menu dosen. Selanjutnya di sini kita menuju ke menu mahasiswa manajemen informatika. Di sini akan menampilkan data-data mahasiswa di prodi manajemen informatika dengan data nama mahasiswa, NPM dan semester. Di sini terdapat 6 data mahasiswa di page mahasiswa yang pertama. Selanjutnya di sini terdapat fitur pencarian juga. Misal kita akan mencari mahasiswa dengan nama Pandi, lalu klik cari mahasiswa. Akan muncul data mahasiswa dengan nama Pandi. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur pagination. Kita klik saja. Akan tampil ke menu halaman mahasiswa yang kedua. Selanjutnya kita ke menu publikasi. Oke, menu publikasi ini akan menampilkan data-data publikasi yang ada di manajemen informatika dengan data di sini judul publikasi, jenis karya ilmiah, dan tahun publikasi. Kita juga dapat mencari data publikasi di fitur pencarian di sini. Misal kita akan mencari data dengan nama Rencang. Oke, kita enter. Maka akan tampil data publikasi dengan nama Rancang. Di sini terdapat 2 data dengan nama Rancang. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat fitur pagination. Oke, kita klik saja 2. Maka akan tampil halaman yang kedua dari menu publikasi. Selanjutnya kita ke menu kegiatan, submenu berita. Di sini akan menampilkan berita yang ada di manajemen informatika. Di sini terdapat 3 data berita dan menampilkan foto berita, judul, isi berita, lalu kategori. Di sini juga kita dapat mencari berita. Misal kita mencari berita dengan nama prodi, lalu cari berita, maka akan tampil data dengan nama prodi. Di sini juga terdapat menu pagination. Oke. Selanjutnya kita ke menu galeri. Oke, di menu galeri ini akan menampilkan data-data foto berupa foto, galeri foto dari program studi manajemen informatika. Di sini terdapat menu pagination juga. Oke, itu saja. Selanjutnya kita ke menu kontak. Oke, di menu kontak ini akan menampilkan alamat, telepon, dan email dari prodi manajemen informatika yang berguna untuk apabila jika ada seseorang yang ingin menghubungi web ini, web prodi manajemen informatika ini akan dapat melihat di menu kontak ini. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita ke halaman admin dan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian menu data mahasiswa. Di sini jika kita mengklik data mahasiswa, maka akan menampilkan data-data mahasiswa seperti yang kalian lihat ini, tabel ini. Jadi di sini juga si admin bisa melakukan cirude, kita bisa menghapus, mengedit ataupun menambahkan data mahasiswa. Jadi di sini kita contoh untuk menambahkan mahasiswa. Misalnya kita tambah mahasiswa nama Rega Alfriansah, kemudian NPM 1975 30 56, pilih semester 4, maka klik tambah. Maka otomatis dia akan menampilkan data mahasiswa yang kita input tadi. Jadi di sini nama saya nomor 1 karena kita yang menginputkan yang terbaru menginputkan seperti itu. Kemudian kita ingin mengedit data mahasiswa, klik saja tombol edit. Di sini kan terjadi kesalahan, misalnya kurangin 1, ini 58, kemudian update, maka otomatis dia akan mengupdate data mahasiswa ini. Kemudian jika kita ingin menghapus, maka klik saja hapus. Oke. Jika diklik hapus, maka data yang kita inputkan tadi akan terhapus. Seperti yang kalian lihat di sini, data yang kita inputkan sudah tidak ada. Kemudian di sini ada untuk mencari nama mahasiswa, kita bisa masukkan keyword, misalnya Cici. Maka otomatis dia akan menampilkan data mahasiswa yang bernama Cici, seperti itu. Kemudian kita ke menu publikasi. Pada menu publikasi ini, jika kita mengkliknya, maka otomatis dia akan menampilkan data-data publikasi. Di sini kita juga bisa melakukan cirude, menambahkan publikasi, mengedit ataupun menghapus. Jadi kita langsung saja untuk tambah publikasi. Nah, di sini kita buat saja contohnya judulnya judul berita contoh. Kemudian jenisnya publikasi yaitu misalnya tugas akhir. Tugas akhir. Kemudian tahun publikasinya 2021. Jika selesai, maka tambahkan. Jika sudah selesai ditambahkan, maka otomatis dia akan menampilkan judul berita yang kita inputkan tadi, judul berita contoh. Di sini kita juga bisa melakukan cirude, edit pada berita ataupun menghapus berita. Jadi langsung saja kita untuk misalnya kita mengedit berita. Misalnya terjadi kesalahan atau ingin mengubah judul berita contoh 1 misalnya, maka kita klik update. Dan otomatis dia akan berubah gitu, seperti itu. Jadi di sini kita ada juga masukkan keyword untuk mencari misalnya terjadi banyaknya berita ataupun data publikasi, maka kita ingin mencari salah satu judul, maka kita masukkan saja keywordnya, misalnya kita mencari judul berita, maka klik saja cari, maka otomatis dia akan menampilkan data yang kita cari tadi, seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa menghapus. Jika ingin menghapus, klik saja delete atau tombol hapus, maka klik OK. Otomatis dia akan menghapus, seperti itu, tidak terjadi. Kemudian untuk menu berikutnya yaitu menu berita. Di sini juga kita bisa menambahkan menu berita. Jadi ketika kita ingin menambah berita, kita juga bisa melakukan edit ataupun delete pada berita ini. Kita juga bisa menambahkan, misalnya kita tambah berita yaitu choose file. Kita pilih gambar dulu. Misalnya ini.
misalnya turnamen game online. Kemudian kategorinya e-sport. Ini misalnya game online adalah sebuah game yang sangat seru dimainkan di zaman sekarang. Oke, contoh saja. Kemudian klik tambah. Maka otomatis dia akan menginputkan berita yang kita tulis tadi. Di sini kita bisa lihat dia menginputkan langsung ke nomor 1 karena kita adalah orang yang memperbarui berita pertama yang terakhir gitu. Jadi otomatis dia akan menginputkan ke pertama seperti itu. Kita juga bisa melakukan edit. Jika ingin melakukan edit, maka kita klik saja tombol edit. Maka otomatis kita akan kembali ke edit berita. Jadi di sini kita bisa misalnya mengubah pada kategori. Kategorinya coba update. Maka otomatis pada kategorinya dia akan berubah. Coba kita lihat. Ini kategorinya berubah. Kemudian kita akan menghapus, maka klik delete. Klik OK. Maka otomatis akan terhapus seperti itu. Di sini sudah kita tidak ada lagi. Kemudian kita akan mencari sebuah judul berita. Misalnya masukkan saja judul berita sosialisasi kegiatan kampus mengajar. Oke, kita cari berita. Maka otomatis dia akan menampilkan kegiatan sosial ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Raihan Alsandi, padanya dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan menu kategori, galeri, kontak. Yang pertama, menu kategori. Di menu kategori ini terdapat nomor, nama kategori, dan aksi. Di menu kategori ini bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Langsung saja kita coba tambah kategori. Nama kategori seperti olahraga. Kita akan pencet tambah, maka otomatis kategori olahraga muncul. Sini untuk aksi edit, saja kita pencet edit, kita ubah dengan sport, pencet update, maka nama kategori yang sebelumnya akan berubah, otomatis berubah. Selanjutnya ke aksi hapus, ya hapus, kita klik OK. Nah, otomatis nama kategori sebelumnya akan terhapus. Selanjutnya ke menu galeri. Di menu galeri ini terdapat gambar. Sini bisa juga menambahkan. Saja tambahan, terus tambah. Oke, kita tambah galeri. Nah, maka gambar baru otomatis terdapat gambar baru. Di sini juga bisa juga untuk menghapus. Saja aksi hapus. Oke. Nah, otomatis gambar sebelumnya akan terhapus. Selanjutnya ke menu terakhir, yaitu menu kontak.
Di menu kontak ini cuma tersedia alamat, telepon, email, dan aksi. Aksi ini cuma mengedit. Untuk klik edit saja. Baru edit. Bismillah. Nah, di data kontak ini, maka data sebelumnya akan berubah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.